garam seperti ini ya. Gak usah banyak-banyak juga. Kita nggak butuh banyak ya. Seperti ini, Anda masukin begini. Terus Anda kasih madu. Ini sudah jadi obat buat pencernaan. Asam amino ada, mineral ada. Asam amino, madu. Madu itu hampir mengandung 20 jenis asam amino. So simple like that lah kalau orang Singapura bilang. Sesederhana itu sebenarnya. Kenapa? Konsepnya beda. Kalau mungkin di dunia barat ngobatin orang misalkan yang sakit mah, asam lambungnya di stop atau dikurangi kan gitu. Ada obatnya ranitidin, simetidin. Kalau kita memahami tubuh manusia itu ibarat satu kompleks besar, jangan ngobok-ngobok pada satu sisi. Yang diobokin apa? Atau yang diubek-ubek apa? Perutnya diubek-ubek. Perut butuh apa? Vitamin, enzim. Makanya ya kuasa Allah teman sekalian, Masya Allah beberapa teman-teman yang dapat laporan itu mereka luar biasa loh ketika mereka sudah memperbaiki pencernaannya itu ternyata banyak penyakit-penyakit yang dia rasakan, keluhan itu hilang. Kenapa? Tubuhnya sudah terasup dengan vitamin. Jadi sekarang kalau Anda lihat, maaf, kan kita bicara tentang nasi goreng. Nasi goreng ada vitamin? Nggak ada. Enzim ada? Nggak ada. Mineral ada? Nggak ada. Jadi nanti kalau sudah ngerti konsepnya, Anda lebih suka buah, lebih suka sayur, lebih suka rimpang daripada makanan kayak tadi. Jadi nanti kalau ada misalkan Anda lewat di pinggir jalan, tiba-tiba ada abang-abang jual gorengan dan berbinar-binar matanya, Anda misalnya itu ya, masih nggak beres tuh otaknya. Enzimnya masih kurang banyak. Tapi Anda lihat, saya perhatikan, saya sampaikan ini memang teman-teman juga menyampaikan itu. Jadi mereka tuh kalau datang ke pasar, datang ke tempat yang sayur buat tuh kayaknya seneng banget. Itu yang bener. Gitu. Ya. Jadi ya termasuk nasi lemak. Belum saya singgung kan. Santan kan? Santan. Ada santan nggak? Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Santan itu lemaknya bagus loh. Jadi nanti pulang ke rumah, Anda parut santan. Jadi bapak-bapak nih yang sudah usia 40-50 tahun ke atas, kalau beli santan atau bikin santan, kan dari kelapa tua. Nah air kelapanya jangan dibuang, diminum. Karena air kelapa yang tua tuh bagus untuk orang-orang usia 45 tahun ke atas. Haho aja loh. Air kelapa tua. Ada datanya? Ada. Ada kelapa tua, ada kelapa muda. Jadi Indonesia itu kaya dengan sumber asam amino. Indonesia kaya dengan enzim. Indonesia kaya dengan vitamin. Indonesia kaya dengan mineral. Bayangkan Pak Bu, Masya Allah ya. Ini nih kayak begini nih. Dulu kita dijajah Belanda gara-gara beliau-beliau ini loh. Betul? Gara-gara beliau-beliau ini loh. Ya. Dan pada saya posting kan, India salah satu negara yang angka demensia itu angka kayak orang ya penurunan fungsi otak lah ya, pikun gitu tuh sangat rendah di dunia. Kenapa? Karena India paling suka makan kunyit. The best, ini rimpang terbaik untuk anti penuaan. Masya Allah kan? Allah tuh maha baik. Jadi di tiap tempat udah ngerti. Allah maha tahu, pasti maha tahu. Begini-beginian nggak tumbuh di Saudi kan? Ya kan? Akhirnya apa? Supaya orang di sana sehat-sehat, karena ada Rasul di sana, Allah tumbuhkan kurma. Kurma tuh the best superfood Pak, karena dia mengandung prebiotik dan resistant starch yang luar biasa. Bahkan yang luar biasa ada penelitian menyebutkan bahwa ternyata subhanallah kurma itu, jadi gini, badan kita itu ada namanya antioksidan endogen, bukan badan. Secara umum ada antioksidan eksogen. Eksogen itu dari luar, Anda makan dari buah sayur, dan antioksidan endogen. Dan kurma, jadi antioksidan endogen itu yang ada pada badan kita yang dipicu oleh apa yang dimakan. Dan kurma merupakan salah satu pemicu munculnya aktivitas endogen antioksidan. Masya Allah kan? Di orang makan kurma itu tiap hari, di rutin tidak banyak, itu memicu, kalau antioksidan sudah muncul, maka dia pasti muda. Makin muda selnya. Maka kurma merupakan salah satu the best superfood yang boleh saya katakan selain Ramadan tetap harus ada kurma di rumah. Maka Nabi katakan apa? Tidak akan kelaparan orang-orang yang di rumahnya ada kurma. Dahsyatnya kurma. Terus ada lagi kayak begini nih, jahe. Masya Allah Pak. Kalau begitu ada ibu-ibu yang pernah saya cerita di Instagram itu dia menulis ulang postingan saya. Ada 3.000 postingan, dia rewrite. Dan saya bilang sama dia, apa kesimpulan yang ibu dapatkan? Dia bilang, Allahu Akbar, Allah maha baik sama kita dong.
Jadi dia katakan tuh, dia sekarang bisa menangis melihat kunyit, dia bilang. Ya, itu luar biasa. Kenapa? Sudah melihat. Di sini ada, jadi maksudnya menangis kenapa? Kenapa ada kuning? Kenapa ada kayak begini? Kenapa ada hijau? Itu kan tanda-tanda kebesaran Allah. Kata Allah apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri jelas bahwa Al-Qur'an benar. Tapi kata Allah begitu. Ada kayak begini, ada serai. Ini the best steroid kalau bahasanya. Ini the best steroid. Kalau Anda yang mungkin tahu obat steroid, nah itu serai merupakan salah satu tanda kutip steroid alaminya. Maka ini banyak banget saya pakai bagi orang-orang yang autoimun. Dan sebenarnya ngobatin autoimun itu gampang benerin perutnya. Secara umum sih ya. Dan kalau mau benerin perut bagus sekali, maka kata kuncinya dua. Kalau nggak prebiotik, probiotik. Prebiotik dari mana? Kurma, sayur, buah. Probiotik, tempe, dan semua yang fermentasi itu bagus. Dua tuh banyak tuh yang jual fermentasi itu. Beli deh. Pulang dari sini biasakan hidup saya. Biasakan kita lebih senang dengan makanan sehat daripada makanan nggak sehat. Ya. Dan termasuk di rumah. Jadi mulai sekarang di rumah tuh isi kulkasnya jangan banyak-banyak. Isinya kalau nggak sayur, buah. Kalau bagus, lebih bagus isi kulkasnya kosong. Kenapa kosong? Kalau dia mau beli ikan, dia pergi pasar. Ikan seger dia masak daripada nimbun ikan di kulkas. Betul kan? Gitu maksudnya. Jadi kulkas itu sebaiknya emang jangan banyak isinya. Kalaupun ada isi ya buah. Di rumah kulkas saya ada isi nggak ada. Karena susah dapatkan ayam, saya beli ayam organik, saya tumpuk di kulkas. Karena susah, tempatnya jauh. Gitu loh. Tapi kalau saya sudah ke pasar atau ke supermarket, biasanya saya borong buah. Satu keranjang itu biasanya buah semua. Dan anak saya jadi demer buah. Kenapa? Gennya kita itu diwariskan atau kita akan mewariskan gen kepada anak-anak. Gitu loh. Jadi kenapa sekarang banyak kasus-kasus perempuan yang mau ketika sudah hamil, sudah menikah, dia berpenyakitan karena gennya dari awal sudah cacat. Itu. Hati-hati dengan makanan. Satu butir kurma yang kita makan itu akan menjadi bagian dari gen kita. Satu piring nasi goreng yang dimakan yang jelas-jelas nggak sehat tadi akan menjadi bagian dari gen kita. Kalau ini ketemu dengan sperma suami atau ovum istrinya, kalau nggak sehat, maka lock dia akan ada protein cacat atau damage protein yang anaknya lahir nanti, habitsnya, kelakuannya, fisiknya sesuai dengan kecacatan tadi. Kalau bapak ibunya memang tiap hari sukanya makan kerupuk, maka gennya kan gen kerupuk. Gen kerupuk itu apa? Lemah. Sekarang boro-boro cerita tentang jihad, boro-boro bangun malam aja susah. Gitu loh maksudnya. Itu efeknya dari mana? Dari gen, dari apa yang dimakan oleh bapak ibunya, namanya epigenetik namanya. Ilmu nutrisi namanya nutri epigenomik. Hati-hati dengan apa yang dimakan. Sebab itu akan menjadi masa depan anak cucu kita ke depan dari gennya tadi. Ya. Dan ya, tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa mengontrol bagaimana industri itu memasukkan sesuatu. Kalau maksudnya industri makanan ya, masukkan sesuatu dalam apa yang mereka buat, kita nggak bisa mengontrol mereka, tapi kita bisa mengontrol apa yang masuk ke dalam perut kita. Ya. Pertanyaannya kalau kita sakit, pertanyaannya apakah mereka peduli? Nggak peduli, Pak. Karena udah nggak peduli, maka balik-balik kita dijejali lagi dengan obat-obatan sintetik. Saya bukan anti obat-obatan, saya bukan anti. Tapi saya katakan ini sudah kelebihan. Batuk pilek, kenapa harus makan dekongestan? Ini kan obatnya. Cengkeh, jahe, ini obat pilek semua ini. Wallahi, coba Anda baca penelitiannya. Star anis, ada star anis ini kan bunga lawang. Ini Masya Allah luar biasa. Kalau ada black pepper itu salah satu antibakteri yang luar biasa. Black pepper ketemu kunyit, udah jadi antibiotik, powerful antibiotik. Tapi dalam ilmu herbal kita tidak mengenal antibiotik. Yang kita kenal apa? Pre atau probiotik. Kita menguatkan sistem imun. Makanya, ya, subhanallah teman sekalian, beruntunglah kita tinggal di Indonesia. Beruntung banget. Kenapa? Kita punya banyak resources yang luar biasa. Jadi kalau kemarin di Kalimantan atau Pontianak itu ada yang kayu-kayu apa yang lagi happening banget tuh, itu tuh banyak di sini. Saya emang nggak heran. Banyak banget.
Dan subhanallah ketika dikombinasikan, contoh misalkan kita bicara kunyit ketemu black pepper. Black pepper pada kunyit ini akan meningkatkan penyerapan kunyit berkali lipat. Kata kuncinya Pak, kalau leaky gut tadi mau Anda benerin, maka mulai sekarang konsumsilah bumbu tiap hari.